Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan logika matematika dan apa saja pengertian-pengertian umumnya dan siapa sejarahnya yang membuat logika matematika atau penemunya. Di sini saya sendiri karena jomblo. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teddy Fazrin dari Universitas Raharja. Langsung ke materi yang pertama. Pengertian logika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau berkaitan dengan prinsip-prinsip dari penalaran argumen yang valid. Sedangkan argumen adalah suatu usaha untuk mencari kebenaran dari pernyataan berupa kesimpulan dengan berdasarkan kebenaran dari suatu kumpulan kenyataan yang disebut premis. Ada konsep logika. Konsep logika ada dua, yaitu ilmu tentang metode penalaran yang berhubungan dengan pembuktian validitas suatu argumen. Yang kedua, suatu argumen yang berisi pernyataan harus diubah menjadi bentuk logika agar dapat dibuktikan validitasnya. Logika matematika. Apa sih logika matematika itu? Logika matematika adalah sebuah alat untuk bekerja dengan pernyataan atau statement majemuk yang rumit. Termasuk di dalamnya ada bahasa untuk mempresentasikan pernyataan, ada notasi yang tepat untuk menuliskan sebuah pernyataan, dan ada juga metodologi untuk bernalar secara objektif untuk menentukan nilai benar salah dari pernyataan. Sejarah logika pada zaman Yunani. Yang pertama, ada Aristoteles. Aristoteles sudah nggak asing ya di telinga kita. Aristoteles ini memiliki karya tentang filsafat yang disebut dengan Organon. Organon merupakan himpunan 6 buah naskah karya Aristoteles yang berbicara tentang penalaran. Terdiri dari, yang pertama ada kategori menguraikan pengertian-pengertian, yang kedua ada de interpretatione tentang keputusan-keputusan, dan ada juga analitika posteriora tentang pembuktian, ada analitika priora tentang silogisme, ada topika tentang argumentasi dan metode berdebat, dan ada juga yang terakhir The Sophistic Elenchis tentang kesesatan dan kekeliruan berpikir. Namanya sulit-sulit sekali ya. Aristoteles membagi ilmu pengetahuan dalam 3 golongan. Yang pertama, ilmu pengetahuan praktis, produktif, teoritis. Logika pada masa itu dikenal dengan nama analitika dan dialektika. Sejarah logika. Yang kedua, pada zaman Yunani ada Theopratus mengembangkan aliran peripatetik di antara berbicara tentang pengertian yang mungkin dan sifat asasi dari setiap kesimpulan. Sejarah logika pada zaman Islam. Perkembangan kajian logika pada zaman Islam banyak diwarnai dengan kegiatan menyalin dan mengadopsi karya Aristoteles. Pertama ada Al-Khwarizmi. Sebagai contoh, telah menyusun dan menciptakan aljabar. Ini dia yang menciptakan aljabar yang buat kita pusing. Yang kedua ada Ibnu Sina. Menghasilkan karya yang bernama Ashifa yang memuat kajian tentang logika. Sejarah logika di barat. Yang pertama ada Petrus Hispanus, menyusun pelajaran logika dalam bentuk sajak yang dikumpul menjadi satu dan dikenal dengan sebutan sumule. Yang kedua ada John Stuart Mill, mempertemukan kajian tentang sistem induksi dan deduksi. Yang ketiga ada Leibniz, menganjurkan mengganti pernyataan dengan simbol-simbol agar sifatnya lebih umum dan mudah dianalisis. Apa sih manfaatnya logika? Yang pertama,
melatih jiwa dan memperhalus jalan pikiran. Yang kedua, mendidik kekuatan berpikir dan mengembangkannya dengan sebaik mungkin, sehingga akan mampu berpikir cepat, cermat, komprehensif, dan akurat. Yang ketiga, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Kelima, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Keenam, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Oke, jadi ada beberapa macam sih logika. Yang pertama, ada logika alamiah. Adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia sudah ada sejak lahir. Jadi, pas kita pertama kali lahir, udah ada kemampuan logika alamiah nih. Wow, keren. Yang kedua, ada logika ilmiah. Mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dengan setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindari kesesatan atau paling tidak ya dikurangi. Ya, sekian dari materi yang sudah saya jelaskan tentang perkenalan logika matematika. Kurang lebihnya mohon maaf. Atau mau lanjut ke materi selanjutnya, bisa tonton video-video yang lainnya. Di sana juga ada video tentang materi operasi biner dan lain-lain. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.